Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidia Oktavia Prisciani Kestomorang dari kelompok 7 Penelitian Operasional 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan permasalahan integer programming dengan menggunakan software RStudio dan POMQM. Baik, di sini sebuah perusahaan elektronik memproduksi 3 jenis produk, yaitu radio, speaker, dan headset. Setiap produk melalui 2 tahap produksi, yaitu perakitan komponen dan pengujian kualitas. Waktu yang dibutuhkan untuk perakitan komponen adalah 4 jam untuk radio, 3 jam untuk speaker, dan 2 jam untuk headset. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kualitas adalah 3 jam untuk radio, 4 jam untuk speaker, dan 3 jam untuk headset. Perusahaan hanya memiliki 54 jam untuk perakitan komponen dan 48 jam untuk pengujian kualitas setiap minggu. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit radio adalah 40.000, speaker 50.000, dan headset 30.000. Berapa banyak radio, speaker, dan headset yang harus diproduksi agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal? Selanjutnya kita masuk ke software RStudio. Selanjutnya, di RStudio kita membuat script yang baru dulu. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan integer dari soal tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah install package. Di sini kita menggunakan fungsi lpsolve atau linear programming untuk menyelesaikan permasalahan dari integer programming. Jadi fungsi kita menginstal package di sini untuk mengaktifkan fungsi-fungsi dari linear programming. Selanjutnya kita run. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah fungsi yang akan dihitung optimalnya, baik diminimumkan atau dimaksimumkan. Karena di sini kita mencari keuntungan, maka fungsinya itu fungsi maksimum. Nah, fungsi tujuan di sini ada 40.000 untuk radio, 50.000 untuk speaker, dan 30.000 untuk headset. Setelah kita mendefinisikan fungsi tujuan, selanjutnya kita mendefinisikan fungsi kendala. Nah, angka-angka di sini 4, 3, 2, 3, 4, 3 merupakan koefisien dari variabel-variabel radio, speaker, dan headset. Selanjutnya, kita input batasannya. Di sini batasannya itu batasan sumber daya, di mana untuk perakitan itu selama 54 jam, dan untuk pengujian kualitas selama 48 jam. Kita run lagi. Nah, setelah kita masukkan batasannya, sekarang kita masukkan tipe batasan atau arahnya. Di sini karena kita mencari keuntungan maksimum, maka untuk arahnya itu kurang dari sama dengan. Kita run. Setelah itu, kita akan menyelesaikan permasalahan dari program integer. Di sini kita mendefinisikan solusinya menggunakan fungsi linear programming yang maksimum. Terus kita input dari fungsi tujuan tadi, fungsi kendala, kita mempertimbangkan dari fungsi tujuan yang telah kita input tadi, fungsi kendala, arah, dan batasan arah tadi. Dan karena kita mau
hasilnya itu integer, semua bilangan integer, maka kita tambahin satu fungsi. Di sini all in. Jadi hasil solusi yang nantinya akan kita dapatkan itu akan bernilai integer atau bilangan bulat. Kita run. Setelah kita mendefinisikan solusinya, kemudian kita mau si RStudio ini menampilkan hasilnya. Di sini ada 4 solusi yang ingin ditampilkan. Yang pertama, itu dari jumlah radio yang diproduksi sebagai solusi pertama. Yang kedua, jumlah speaker yang diproduksi sebagai solusi kedua. Yang ketiga, jumlah headset yang diproduksi sebagai solusi ketiga. Dan yang terakhir itu keuntungan maksimal yang dapat diterima atau didapatkan si perusahaan ketika memproduksi radio, speaker, dan headset. Kita run. Nah, di sini ditampilkan untuk jumlah radio yang diproduksi sebanyak 8 radio, untuk speaker yang diproduksi sebanyak 6 speaker, dan untuk headset yang diproduksi sebanyak 0 atau tidak diproduksi sama sekali. Dari 8 radio dan 6 speaker yang diproduksi, perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 620.000. Untuk software yang kedua, kita menggunakan POM-QM. Di sini kita menggunakan modul integer dan mixed integer programming. Kemudian untuk title-nya kita masukkan tugas mingguan modul 1 NIM. Nah, untuk number of constraint atau batasannya itu ada 2. Tadi dari perakitan dan pengujian kualitas, kemudian number of variablesnya itu ada 3. Yang pertama itu ada radio, yang kedua speaker, dan yang ketiga ada headset. Kemudian karena fungsi tujuannya itu keuntungan maksimum, berarti kita pilih yang maksimasi. Selanjutnya, kita ganti variabel X1, X2, X3 dengan produk yang akan diproduksinya. X1 itu radio, X2 itu speaker, X3 itu headset. Untuk batasan yang pertama itu perakitan, batasan yang kedua itu pengujian kualitas. Nah, di sini untuk maksimasi, keuntungan yang diperoleh dari radio itu sebesar 40.000, untuk speaker itu sebesar 50.000, untuk headset itu sebesar 30.000. Kemudian kita masukkan koefisien dari setiap variabel. Untuk perakitan itu radio koefisiennya 4 jam, untuk speaker 3 jam, untuk headset 2 jam. Untuk tandanya itu karena tadi fungsi tujuannya itu keuntungan maksimum, ini tandanya udah benar kurang dari sama dengan. Untuk batasan waktunya atau batasan sumber dayanya itu 54 jam. Selanjutnya kita masukkan koefisien dari radio itu 3 jam untuk pengujian kualitas, speaker itu 4 jam, dan headset 3 jam. Untuk arahan batasannya itu juga udah sama, kurang dari sama dengan. Kemudian untuk batasan sumber dayanya itu 48 jam. Nah, karena kita mau semua hasil dari solusinya itu berbentuk integer atau berbilangan bulat, maka di sini variabel tipe yang kita pilih itu integer, yang ini juga integer, dan yang headset juga integer. Karena untuk opsinya itu ada integer, real, atau 0/1. Selanjutnya, ketika kita sudah memasukkan data-data yang kita punya, kita langsung solve saja. Nah, di sini diperoleh solusi optimalnya untuk si perusahaan bisa mencapai keuntungan maksimum itu dengan memproduksi 8 buah radio, 6 buah speaker,
dan tidak memproduksi sama sekali headset. Serta keuntungan maksimum rupiahnya didapat Rp620.000. Jadi untuk penyelesaian permasalahan menggunakan software HomeKM dan AirStudio didapatkan bahwa hasilnya sama. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian permasalahan integer programming menggunakan software RStudio dan POMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.